Renungan Harian Katolik, Selasa, 28 Oktober 2025. Tetaplah berdoa. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malam ia berdoa kepada Allah. Lukas bab 6 ayat 12. Saudara-saudara, ketika orang mempunyai ujub atau intensi tertentu biasanya akan pergi ke tempat sunyi dan tempat ziarah untuk berdoa. Atau orang melakukan devosi, adorasi, jalan salib, atau berdoa pada waktu tengah malam agar doanya terkabul. Berdoa diyakini sebagai saat istimewa untuk memohon terang dari Tuhan akan sebuah peristiwa berat yang akan dihadapi. Yesus adalah teladan hidup kita dalam doa. Doa merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan Yesus di dunia ini. Dalam kitab suci banyak kesempatan yang dipakai oleh Yesus untuk berdoa. Yesus berpuasa dan berdoa selama 40 hari 40 malam di padang gurun sebelum ia memulai misinya. Sebelum Yesus memilih dan memanggil ke-12 rasul, Yesus pergi ke bukit untuk berdoa bahkan semalam-malaman kepada Allah. Di sela-sela kesibukannya mengajar, Yesus pun sering mengambil waktu di malam harinya untuk pergi ke bukit untuk berdoa. Dan di malam terakhir sebelum sengsaranya, Yesus berdoa dengan begitu khusyuknya di Taman Getsemani. Yesus sungguh memberi semangat doa dan bahkan memberi contoh nyata. Inilah doa yang diwujudkan dalam karya dan langkah nyata. Setelah berdoa sepanjang malam, Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya, lalu memilih dari antara mereka 12 yang disebutnya rasul. Panggilan menjadi murid dan penetapan rasul adalah sebuah anugerah yang berasal dari Tuhan sendiri. Menjadi murid dalam tradisi Rabuni adalah tinggal bersama dan belajar dari cara hidup sang guru dalam menghayati hidup beragama. Menariknya, rasul-rasul Tuhan itu berasal dari latar belakang dan karakter yang sangat bervariasi. Itu berarti bahwa tidak satu ragam saja murid yang dapat menjadi tanda kehadiran Tuhan Yesus. Belajar dari Yesus dalam bacaan Injil hari ini, kita diajak untuk hidup dalam doa dan mewujudkannya dalam karya. Doa dan karya Yesus menjadi teladan bagi kita semua umat beriman. Kita berdoa dimanapun dan kapanpun demi memohon belas kasih Tuhan dan kemurahan hati-Nya, tetapi berkarya dan beraktivitas untuk mencapai tujuan tidak boleh ditinggalkan. Keduanya berjalan dan beriring bersama. Doa dalam karya yang selalu dilandasi semangat doa. Hari ini Tuhan mengingatkan kita untuk selalu mendasarkan segala karya, usaha, dan pelayanan kita pada doa itu sendiri. Seseorang yang hanya mengandalkan doa tanpa berbuat tidaklah cukup. Namun sebaliknya, perbuatan yang tidak didasari doa pun masih belum cukup. Semua karya dan usaha kita harus sungguh-sungguh mengalir dari doa-doa kita. Begitu banyaknya tantangan dan godaan di tengah zaman ini. Satu-satunya jalan supaya kita dapat menghadapi tantangan hidup adalah dengan tetaplah berdoa. Sebab dengan tetap berdoa roh kita akan dikuatkan dan daging atau keinginan-keinginan kodrati kita dilemahkan. Dengan tetap berdoa kita akan selalu mendapatkan kekuatan dan keberanian baru untuk menghadapi segala tantangan hidup dan panggilan kita. Hari ini gereja
merayakan pesta dua rasul, yakni Santo Simon orang Zelot dan Santo Yudas yang disebut Tadeus, yang artinya si pemberani, sehingga dikenal sebagai pelindung untuk perkara-perkara yang sulit. Mereka berdua termasuk himpunan 12 Rasul Yesus yang kemudian menjadi martir setelah mewartakan Injil ke wilayah Persia. Dalam bacaan Injil hari ini, dikisahkan bagaimana memanggil dan memilih para rasul. Sebelum memilih rekan kerjanya, Yesus berdoa memohon dari Allah Bapa terlebih dahulu. Ya Allah, yang penuh kasih, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami sungguh-sungguh mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.